eyes when I gave the world. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya akan sedikit membahas materi mengenai pengumpulan atau pengoleksian benih. Pengunduhan merupakan kegiatan pengambilan atau pengumpulan benih dari pohon atau sumber benih untuk dipergunakan memproduksi bibit. Kegiatan pengunduhan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan sebagai salah satu pendukung untuk memperoleh bibit atau benih yang berkualitas. Bagaimanapun kualitas benih yang dihasilkan akan sangat tergantung kepada teknik dan kondisi buah yang diunduh. Kondisi buah dimaksud yaitu kondisi buah di mana pada saat diunduh telah masak. Benih disebut masak apabila secara fisiologis dapat berkecambah. Meskipun perkecambahan dapat terhambat oleh dormansi, buah atau organ pembentuk biji sudah masak pada saat benih juga masak. Dalam hal ini, proses pematangan buah dan biji biasanya sinkron, sehingga kemasakan buah dan biji diperoleh pada waktu yang hampir bersamaan. Indikator yang dapat digunakan untuk menduga buah masak meliputi 1. Warna kulit. Perubahan warna pada kulit buah yang terjadi hampir pada seluruh jenis tanaman, kehutanan maupun tumbuhan dapat dijadikan indikator untuk pemasakan buah atau benih. Perubahan warna merupakan efek dari produksi gula dan peningkatan kadar air. Biasanya, warna akan berubah menjadi lebih mengkilat dan menjadi gelap seperti warna merah, jingga, ataupun kuning. 2. Bau. Untuk buah-buahan tertentu, terutama yang penyebarannya melalui kelelawar dan berdaging, kemasakan buah ditandai dengan keluarnya bau atau aroma yang disebut perubahan bau ini lebih diakibatkan oleh meningkatnya produksi gula pada daging buah. 3. Kadar air. Tahap akhir pematangan benih atau buah adalah proses biokimia pada pembentukan cadangan protein dan hormon serta dehidrasi pada benih ortodoks. Kadar air pada benih tergantung pada jenis dan kondisi lingkungannya. Benih rekalsitran berkadar air relatif tinggi, sekitar 25 hingga 30%. Benih ortodoks relatif kering, dapat mencapai 5 hingga 10% selama proses pematangan. 4. Pisahnya benih dari buah. Proses terpisahnya benih dari buah atau pada tipe buah polong merupakan tanda bahwa buah atau benih telah masak. Proses tersebut dipengaruhi oleh terjadinya dehidrasi yang terjadi pada buah atau benih, sehingga polong menjadi terbuka dan benih terpisah dari polong. Sedangkan untuk jenis konifer, proses dehidrasi akan menyebabkan terbukanya sisik. 5. Rontok. Buah yang telah mengalami proses fisiologis yang sempurna, maka akan terlepas dari tangkai buah. Biasanya, apabila tidak terjadi hambatan atau kejadian yang telah menyimpang dari proses fisiologis pematangan buah tersebut, maka buah yang jatuh dari pohon dapat dijadikan indikator bahwa buah tersebut telah masak. Teknik produksi benih adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam menghasilkan benih yang berkualitas dengan mudah, efektif, dan efisien. Dengan definisi lain, teknik produksi benih adalah cara manusia untuk memudahkan kegiatan pengadaan benih secara murah, tanpa mengorbankan kualitas benih, dan aman untuk pekerja serta kelangsungan produksi benih yang akan datang. Menurut Let's Commit 2000. Pengelompokan teknik produksi benih. Berdasarkan jenis benih, maka teknik produksi benih dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Teknik produksi benih secara generatif, yaitu ada teknik pemanenan benih atau pengunduhan dan pengumpulan benih, lalu ada teknik pengelolaan benih pasca panen. Lalu yang kedua ada teknik produksi benih secara vegetatif, ada stek, cangkok makro, menyambung, dan kultur jaringan mikro. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pemanenan benih. 1. Kondisi iklim dan cuaca selama masa pengumpulan. Pada umumnya, benih matang pada akhir musim kering atau awal musim hujan. Kondisi yang paling tepat untuk dilakukan pemanenan benih adalah pada saat iklim kering atau musim kemarau. Pemanenan dilakukan pada musim kemarau dengan pertimbangan 1. Jalan relatif lebih kering, sehingga akses relatif lebih mudah. 2. Vegetasi tumbuhan bawah relatif lebih terbuka, sehingga proses pengumpulan buah yang jatuh ke lantai dasar hutan lebih mudah dikumpulkan. 3. Relatif lebih aman dalam menghindari hewan melata dan berbahaya seperti ular dan lain-lain. 4. Pada musim penghujan, pohon menjadi licin dan banyak ditumbuhi liana yang mengganggu pasca pemanenan atau saat pemanenan. Kerusakan terhadap pohon jika pada pemanenan benih periode
metode saat ini tidak memperhatikan kerusakan pohon yang terjadi, maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan produksi benih pada masa berikutnya dan atau akan menyebabkan kematian pula pada pohon yang telah dipanen itu sendiri. Aksesibilitas dan kelerengan. Kemudahan kendaraan dalam mencapai lokasi perlu diperhitungkan. Hal tersebut berkaitan erat tentang keefektifan dan keefisienan kegiatan pemanenan benih. Jika sumber benih memiliki lokasi yang jauh dari jalan atau akses, maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengangkut benih secara manual dari area sumber benih menuju kendaraan. Tegakkan pohon yang berada pada topografi yang miring memiliki perakaran yang labil. Selain itu, pada areal yang kelerengannya tinggi atau miring, faktor keselamatan bagi pengumpul di lantai dasar pengumpulan juga perlu diperhatikan. Bagi seorang pemanjat, pohon kehati-hatian dalam pengelolaan keseimbangan pada saat memanjat pohon juga harus diperhatikan. Tipe buah dan benih. Benih yang berukuran kecil harus dipanen dengan mengunduh buah dari pohon sebelum buah tersebut membuka. Hal ini untuk meningkatkan produksi dengan prinsip efisiensi. Benih berukuran besar dapat dikumpulkan dari tanah tergantung kebutuhan benih. Jika benih yang dibutuhkan dalam skala besar, maka perlu dilakukan tambahan teknik seperti dengan teknik penggoyangan pohon dan lain-lain. Tipe penyebaran benih. Benih dapat menyebar dengan berbagai perantara, yaitu yang pertama ada melalui angin atau disebut dengan anemokori, lalu yang kedua ada hewan, ada ornitokori yaitu melalui kelelawar, dan entomokori melalui serangga. Lalu yang ketiga ada yang melalui air atau disebut dengan hidrokori. Benih yang disebar oleh angin berarti harus dipanen sewaktu masih ditajuk dan belum menyebar. Begitu juga dengan benih yang penyebarannya dibantu oleh binatang, akan lebih efisien jika dipanen pada saat benih tersebut masih ditajuk. Masalah pohon khusus. Pohon yang memiliki karakter khusus seperti batang atau cabang yang berduri sering dijadikan sarang semut atau lebah atau tawon. Contohnya pohon berduri seperti kapuk randu dan secang. Pohon yang sering dijadikan sarang semut seperti akasia, sengon, serta jambu monyet. Lalu ada pohon yang sering dijadikan sarang lebah atau tawon seperti pohon akasia, kempas, dan lain-lain. Selain pemilihan metode atau teknik pemanenan buah, diperlukan alat tambahan seperti teropong untuk memastikan untung ruginya pemanenan benih ini saat kita sedang memanen pohon tersebut. Teknik pemanenan benih. 1. Teknik pengumpulan benih dari lantai hutan atau tanah. Pengumpulan benih dari lantai hutan yang jatuh secara alami. Teknik pemungutan langsung dilakukan dengan cara pengumpulan buah yang jatuh. Buah yang telah jatuh serta menunjukkan ciri-ciri masak dapat diambil langsung dari tanah. Proses pengumpulan atau pengunduhan dapat diiringi dengan proses sortasi, di mana dalam hal tersebut buah yang baik secara fisik adalah buah yang harus diambil. Buah yang memiliki kualitas fisik yang baik ditandai dengan warna yang telah menunjukkan masak, bernanas atau berisi, berukuran buah besar atau standar, sehat, tidak terserang hama dan penyakit, utuh di bagian-bagian buahnya seperti exokrap, mesokrap, dan endokrap, atau lengkap, terutama bagian endokrap, serta tidak busuk. Kendala yang harus diantisipasi melalui teknik ini adalah proses pengumpulan atau pengunduhannya yang relatif memerlukan waktu yang lama, atau dengan kata lain, produktivitas persatuan waktu yang rendah. Adapun jenis benih-benih yang dapat dilakukan pemanenan dengan teknik ini memiliki karakteristik. Yang pertama ada ukuran benihnya sedang hingga besar, lalu B. buah tidak memecah atau menyebar, C. benih tidak mudah dimangsa, E. benih tidak mudah berkecambah, F. benih tidak mudah rusak atau kehilangan viabilitasnya. Metode pemanenan benih dengan teknik ini memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pengumpulan benih dilakukan menunggu sebagian besar benih itu jatuh. 2. Jika yang dikumpulkan benih mudah rusak atau rekalsitran, pengumpulan dilakukan beberapa kali. 3. Jika lantai hutan atau tanah relatif bersih, maka dapat digunakan pengaruh untuk mempercepat pengumpulan. 4. Lantai hutan yang relatif bersih dapat menggunakan peralatan mekanis seperti vakum atau penyapu berputar di gambar nomor 1.
5. Untuk benih yang mudah rusak akibat serangan hama atau penyakit, dapat dilakukan dengan penampungan di atas permukaan tanah dengan menggunakan jaring atau paranet di gambar yang kedua. B. Pengumpulan benih dari tanah atau lantai hutan setelah penggoyangan. Dalam teknik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada penggoyangan manual menggunakan tangan atau bantuan dengan tali atau pengait dan lain-lain. 2. Penggoyangan secara mekanis atau menggunakan mesin. Teknik ini diterapkan untuk beberapa jenis tanaman yang memiliki karakteristik. Lalu yang ketiga ada benih berukuran sedang dan besar. 4. Benih yang tidak mudah rontok setelah benih itu matang. 5. Benih yang memiliki waktu rontok yang tidak bersamaan walaupun sudah matang. Metode pemanenan benih dengan teknik ini adalah 1. Penggoyangan dilakukan pada cabang pendek yang dapat digapai dengan gala pengait, dan pada cabang tersebut banyak terdapat buah, terlihat pada gambar nomor 3. 2. Jika tidak dapat digapai dengan gala, dapat dilakukan penggoyangan dengan menggunakan tali yang dibelitkan pada cabang yang memiliki buah yang banyak, terdapat di gambar nomor 4. 3. Untuk mendapatkan benih yang lebih banyak dapat dilakukan dengan menggunakan alat penggoyang mekanis seperti truk, terlihat di gambar nomor 5. 4. Lebih efektif dan efisien jika sebelum dilakukan penggoyangan di lantai hutan dibentangkan terpal atau jaring untuk menampung benih yang jatuh, sehingga mudah dapat mengumpulkan benih tersebut. 2. Pemanenan benih yang berasal dari tajuk pohon pada pohon yang telah ditebang. Pada beberapa perusahaan yang bergerak pada hutan tanaman atau HTI, hutan tanaman industri, kecukupan kebutuhan benih sangat mempengaruhi proses produksi atau hasil kayu. Untuk mencukupi kebutuhan benih dalam hal penanaman dapat dilakukan pemanenan benih dari kebun-kebun benih yang dimiliki perusahaan tersebut. Jika benih masih belum mencukupi, dapat juga dikumpulkan dari benih yang berasal dari areal atau tegakan tanaman yang akan ditebang. Teknik seperti ini sudah banyak diterapkan pada perusahaan kehutanan di luar negeri seperti di Amerika, Australia, Selandia, dan Rusia. Adapun karakteristik penerapan teknik ini adalah 1. Pada umumnya diterapkan pada perusahaan yang bergerak dalam hutan tanaman industri atau HTI. 2. Teknik ini diterapkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan benih perusahaan atau untuk dijual atau kepentingan komersial. 3. Pada prinsip ini, teknik ini dapat diterapkan pada semua tipe benih maupun ukuran benih. Yang terpenting adalah pengaturan dan pemilihan waktu yang tepat. Metode pemanenan benih dengan teknik ini adalah 1. Individu dengan fenotipa baik ditandai pada saat sebelum penebangan. Jumlah pohon yang diseleksi dalam 1 hektar bervariasi, bisa dari 18 hingga 13 pohon per hektar pada Pinus radiata di Selandia Baru. 2. Namun jika tidak memperhatikan faktor fenotipa dan hanya memperhatikan kuantitas atau jumlah, maka bisa dikumpulkan pada semua pohon yang ada pada areal pohon tersebut. 3. Pengumpulan benih dilakukan secara secepat mungkin setelah pohon itu ditandai atau ditebang. 4. Untuk keamanan pengumpulan benih dapat dilakukan setelah semua pohon yang berada pada areal yang dikehendaki telah ditebang. 5. Atau dapat juga dilakukan sebelum proses kegiatan penebangan dilakukan. 6. Untuk benih berukuran kecil, lebih efektif dengan menggunakan alat penggaruk yang tidak bergerak atau rak. 7. Pengumpulan benih yang berasal dari penjarangan awal tidak dianjurkan. Hal tersebut dikarenakan belum ada kepastian fenotip yang tetap tentang induknya. Selain itu, benih tersebut secara fisiologis masih muda. 8. Benih dapat dikumpulkan langsung dari tajuk pohon besar yang teridentifikasi memiliki fenotipa yang baik. 9. Tidak membutuhkan tenaga kerja khusus dalam proses pengumpulan benih setelah penebangan pohon. 10. Benih dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. 11. Waktu pengumpulan relatif bebas dari pengangkutan iklim dan cuaca. 3. Pemanenan benih dari tegakan pohon. A. Pemanenan benih dengan mengakses dari bawah tegakan. 1. Dengan menggunakan tangan. Teknik ini dapat diterapkan pada tegakan yang rendah atau memiliki cabang yang
menjalur sampai ke tanah sehingga mudah dilakukan pemanenan langsung dengan tangan atau dengan bantuan gunting hingga gergaji. Metode pemanenan benih dengan metode ini adalah cabang yang berbuah dapat digapai dengan galah yang dilengkapi dengan alat pemotong, pengait, ataupun penggergajian pada ujungnya. 2. Cabang yang dilenturkan dan dapat ditarik dengan pengait sehingga mudah dilakukan pemetikan benih dengan menggunakan tangan atau alat bantu seperti gunting tangan. 4. Cabang berukuran kurang dari 5 cm dapat dipotong. 5. Cabang berukuran 5 hingga 10 cm dapat digergaji. 6. Cabang yang tinggi dapat ditarik dengan tali kemudian baru dipotong atau digergaji sehingga terjadi lekukan atau membahayakan pengumpulan pada saat ikatan terlepas atau cabang patah. 7. Lekukan akibat penarikan cabang dapat menyebabkan patah cabang atau batang dapat merusak pohon. 8. Pemotongan cabang yang berbuah terkadang masih tersangkut pada ranting atau cabang lainnya sehingga produksi tidak maksimal. 9. Pemotongan cabang dengan metode yang salah dapat menyebabkan kerusakan pohon, dapat dilihat pada gambar nomor 9. My sword and shield, my mission